Terima kasih yang mulia, saudara terdakwa Pak Khairudin Shah ya, Bupati Labuan Batu Utara periode 2010 sampai dengan 2015 ya, saat itu Pak ya. Sebagai Bupati Kepala Daerah di Labura saat itu, apakah saudara terdakwa terlibat dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015? Untuk penyusunan RAPBD ini kan dari DPRD, itu ketuanya kan bisa enggak? Kita kan menanggung jawab saja. Oke. Artinya teknisnya itu ada di dinas DPPKAD ya? Iya. Maksudnya yang kami tanyakan tuh, apakah saat itu terdakwa mengetahui bahwa ada anggaran biaya pungut PBB sektor perkebunan ini dalam RAPBD? Ya, tahu kalau memang sudah disampaikan. Ya. Diberitahu kepada kita tahu. Baik. Dibahas di DPR. Ya. Nah, terkait dengan RAPBD Kabupaten Labura saat itu sebelum disahkan oleh DPRD, apakah terlebih dahulu mendapat evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara? Sesudah disahkan di DPR, itu baru dikirim ke Gubernur Sumatera Utara. Ya. Sampai di Gubernur Sumatera di evaluasi, baru kembali lagi ke DPR. Ya. Tidak ada masalah. Ya, kami mengkonfirmasi dokumen ini, keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Labuan Batu Utara tahun anggaran 2013. Seperti itu Pak ya, dan seterusnya ini ya. Ada surat dari Gubernur. Ya, baik. Kemudian apakah RAPBD tadi yang sudah disetujui dan sudah dievaluasi oleh Gubernur kemudian dilakukan pengesahan oleh DPRD bersama-sama dengan Bupati saat itu Pak ya? Iya, wajib. Ya. Nah, sepengetahuan saudara terdakwa dalam proses pembahasan di DPRD saat itu, apakah ada permasalahan terkait dengan biaya pungut PBB ini? Tidak ada masalah. Tidak ada ya. Baik. Nah, kemudian setelah disahkan diterbitkan perda Pak ya, peraturan daerah. Perda. Ya. Nah, apakah terhadap mekanisme untuk merealisasikan atau melaksanakan perda ini dibutuhkan surat keputusan Bupati? Harus. Itu wajib ditandatangani oleh Bupati, ada SK ditandatangani Bupati. Oke. Kalau tidak bisa ditandatangani. Ya, Berarti SK Bupati itu teknis pelaksanaan daripada perda APBD tadi begitu Pak ya? Siap. Ya. Malah kalau tidak ada tanda tangan mungkin terbayar. Ya. Baik. Setelah perda dilaksanakan, APBD dilaksanakan tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015. Apakah Pemda Labura membuat laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD? Ya. Nah, terhadap LKPD Pemda Labura tahun anggaran 2013 dan 2014 serta 2015 tersebut dilakukan audit oleh BPK saat itu. Dilakukan audit setiap tahun. Ya, setiap tahun ya. Sepengetahuan terdakwa, bagaimana hasil audit BPK terhadap LKPD Labura saat itu? WTP wajar tanpa pengecualian. 2013, 2014, dan 2015. Ya. Apakah saat itu auditor BPK dalam melakukan audit ada mempermasalahkan tentang biaya pungut PBB ini? Selalu tidak mempermasalahkan.
nanti sebelum uang itu kembalikan. Cuma 2016 seterusnya itu tak boleh ada terjadi lagi. Dan itu dikatakan SK yang kita tantangani. Sehingga sampai sekarang tidak ada lagi tuh 16, 17, 18, 19, 20 seterusnya sekarang. Itu sudah tidak lagi tidak berlaku. Itu audit BPK tahun anggaran 2016 ya. 2016. Ya. Nah, ketika ada rekomendasi BPK bahwa biaya pungut itu adalah pemborosan, apakah disuruh untuk mengembalikan saat itu? Tidak. Tidak. Baik. Nah, kemudian terkait dengan pengelolaan dan penggunaan APBD Kabupaten Labura, apakah Pemda Labura pernah menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI? Ada ya? Ada. Tahun 2015 dan 2016. Ya, seperti ini ya. Kami ada dokumennya, nanti kami lampirkan dalam pledoi. Nah, kemudian terkait dengan SK Bupati. Ya, SK Bupati yang sudah ditanyakan oleh penuntut umum tadi. Tadi saudara terdakwa menyampaikan bahwa SK tersebut dibuat untuk melaksanakan Perda APBD tadi ya. Baik. Pertanyaan kami adalah apakah terdakwa mengetahui tentang komposisi persentase dalam SK tersebut? Saya nggak tahu. Orang pertama saya nggak tahu. Siapa yang membuat draft atau SK tersebut sampai ke Bupati? Itu dinas yang terkait. Dinas DPPKAD ya? Ya. Baik. Ini tadi 13, 14, dan 15. Bagaimana dengan SK yang 2010, 2011, dan 2012? Apakah ada juga biaya pungut PBB seperti ini? Ada. Jadi sudah berlangsung sejak 2010. Sebelum saya jadi bupati sudah ada. Bukan yang pertama. Oh, sejak sebelum jadi bupati. Ya. Jadi ini hanya meneruskan kebijakan yang lama. Ya. Baik. Nah, kemudian pada saat Dinas DPPKAD tadi menyusun SK, katakanlah yang 2013, 2014, dan 2015. Apakah pihak dari DPPKAD ada melakukan koordinasi dengan Pak Bupati saat itu? Koordinasi masalah apa? Tentang isi SK itu. Saya lupa. Atau pertanyaan kami ganti, apakah Pak Bupati ada memberikan arahan tertentu kepada pihak Dinas DPPKAD untuk menyusun SK Bupati tersebut? Oh, tidak. Tidak. Nah, kemudian kemarin saksi di persidangan ini ada Kabak Hukum sudah menjelaskan tentang adanya parab koordinasi. Yang kami tanyakan faktanya saja Pak, sebelum Pak Bupati bertanda tangan di SK tersebut, apakah Pak Bupati melihat adanya parab koordinasi itu? Saya tidak pernah menandatangani surat satu pun surat apapun yang namanya selama saya jadi bupati itu kalau tidak di parab dari bawah sampai ke wakil bupati. Oke, berarti ada parab di situ Pak ya? Ya. Nah, terhadap seluruh SK-SK yang lain juga seperti itu Pak. Harus ada koordinasi dari Kabak Hukum. Iya. Berarti posisi Pak Bupati saat itu adalah penandatangan terakhir ya setelah ada parab koordinasi tadi. Betul. Ya, baik. Nah, sebelum bertanda tangan, apakah Pak Bupati ada menanyakan terlebih dahulu kepada dinas terkait tentang SK tersebut? Waktu itu saya tanyakan waktu pemberian uang itu, saya tanya, kok berani kok bohong? Seperti itu. Ini kan hal ini Bapak. Ya, saya berani, tidak ada masalah yang nanti. Ini kerja saya masalah apa lagi? Tidak ada masalah dari saya bingung seperti itu. Enggak Pak, saya jamin Pak. Itu Parmada ya, sempat ditanyakan juga ya. Baik. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, apakah Pak
Bupati mengetahui tentang pemungutan PBB sektor perkebunan yang dilakukan oleh DPP KAD? Itu SPJ saya katakan kalau untuk mengatakan SPJ saya katakan makanya surat itu ke perusahaan-perusahaan atau yang tidak HGU itu yang langsung yang mengantar ke PKD berkoordinasi di lapangan yang kepala desa yang menunjukkan, bukan diserahkan kepada desa. Mereka itu membawa surat jalan SPJ yang sudah kita tangani supaya mereka itu menyampaikan ke kebun yang tidak HGU seperti itu. Jadi berkoordinasi dengan kepala desa menunjukkan di mana alamat-alamatnya. Itu Pak. Ya. Maksudnya apakah Dinas DPP KAD saat itu ada melaporkan kepada Pak Bupati terkait proses pemungutan PBB perkebunan tadi di lapangan seperti apa gitu? Itu secara umum ya, tidak saya tahu. Ya. Nah, kemudian apakah Pak Bupati pernah membuat surat edaran yang ditujukan kepada wajib pajak untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo? Ada ya? Nah, surat edaran tersebut inilah yang juga didistribusikan oleh Dinas DPP KAD. Ya, baik. Nah, apakah Pak Bupati mengetahui kalau surat edaran tersebut diterima oleh para wajib pajak? Itu kan para dinas kan melapor. Bahwasanya sudah sampai itu melapor. Pas ada apa nanti kita tanya. Ya. Masing-masing setiap kita ada opini namanya seterusnya. Seterusnya itu semua peredar itu melapor sesuatu gitu kepada bupati. Ya. Di muka umum, di hadapan keseluruhan SPJ. Termasuk terkait apa ini? Pemungutan PBB ya. Ini. Ya pasti mereka melapor di mana seperti itu. Baik. Nah, selain surat edaran, apakah Pak Bupati pernah melakukan pertemuan dengan para wajib pajak HGU? Di kamera Garden Hotel di Jalan Putri Hijau. Ya, sekitar tahun berapa itu Pak? Kalau tidak salah 2015 ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati kepada para wajib pajak perkebunan ini? Kita menekan aja supaya pembayaran tepat waktu seperti itu. Baik. Nah, selain pertemuan dengan para wajib pajak tadi, apakah Pak Bupati pernah memberikan penghargaan untuk para wajib pajak HGU yang tepat waktu membayar pajaknya? Pernah. Ya. Kapan itu Pak? Sekitar kapan Pak? Saya tahu kurang ingat, tapi jelas saya yakin ada. Setiap tahun kita berikan ya kepada yang berpajak. Ya. Dan tepat waktu pembayaran. Ya. Ada undangan ini tanggal 3 November 2016 Pak ya, seperti itu ya acaranya. Ya. Nah, apakah saat itu juga pada acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kantor pajak Pratama, Rantau Prapat? Betul. Ada juga ya? Ya. Pak Bupati masih ingat beberapa WP HGU saat itu yang hadir dan diberikan penghargaan? Waduh, boleh itu izin mengingat lagi ya. Ya, sudah lama ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan penerimaan, ya, penerimaan biaya pungut PBB perkebunan tadi, saudara terdakwa sudah menyebutkan sekitar 590 juta ya, kurang lebih ya. Oke. Selain Pak Bupati, apakah Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda juga menerima dana tersebut? Menerima? Ya.
Setelah itu dinas DPPKAD. Siap. Ya, baik. Nah, kemudian berdasarkan slip setoran ini, Pak Bupati telah mengembalikan kepada kas daerah Kabupaten Labura tanggal 1 April 2019. Betul ya? Ya. Sebesar Rp595.872.580 rupiah. Ya, berarti seluruhnya sudah dikembalikan ya? Sudah. Nah, kemudian apa dasar terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada kas daerah Labura? Saya sudah mendapat surat dari Bupati dari keuangannya. Ya. Pada tanggal 28 Maret kalau tidak salah. Saya baca isinya sudah juga tidak disuruh dikembalikan. Ya. Tapi karena saya berpikir daripada masalah dari sakit hati saya kembalikan dan akan buat surat supaya seluruhnya yang minimal dikembalikan. Ya. Ada surat dari Bupati kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia ya, permohonan pendapat hukum. Ya. Kemudian ada penjelasan tentang pendapat hukum tentang biaya pemungutan PBB P3 dari Direktur Dana Perimbangan, gitu ya. Seperti itu. Surat inilah yang menjadi dasar. Kemudian. Ya. Nah, itu 1 April 2019. Dalam perkara ini, apakah saudara terdakwa pernah diperiksa oleh auditor BPKP? Oh, tidak pernah diperiksa? Oke. Nah, kemudian tadi kemudian Bupati membuat surat untuk himbauan ini, semacam himbauannya kepada seluruh penerima untuk mengembalikan uang tersebut. Ya. Apakah saudara terdakwa mengetahui semua yang penerima ini ada 102 orang telah mengembalikan kepada kas daerah? Sudah dilakukan oleh dinasnya. Ya. Sekitar bulan apa itu terakhir semuanya mengembalikan? Saya kurang paham, tapi menurut saya langsung begitu saya terima di hari Jumat jam 3 sore, pada Sabtu libur, Minggu libur, Senin pagi saya akan kembalikan uang. Ya. Baik. Kami mengkonfirmasi dakwaan pada terdakwa ya. Pada peristiwanya saja, apakah segala sesuatu yang didalilkan dalam dakwaan ini peristiwanya pernah saudara terdakwa alami? Ini dakwaan di halaman 5 sampai dengan 10 ini, bahwa saat ada dana biaya pemungutan PBB sektor perkebunan masuk, lalu oleh saksi Ahmad Fuad Lubis dan Armada Pangalawan menemui terdakwa Harudin Shah selaku Bupati Labura untuk membicarakan dana biaya pemungutan PBB sektor perkebunan tersebut. Ada tidak Pak peristiwanya? Pak Fuad Lubis dan Pak Armada menemui Pak Bupati. Waktu itu Pak, kalau tidak salah dari seingat saya itu Pak Fuad. Ya. Pak Fuad aja kalau seingat saya yang pertama yang menemui saya di Ya. Apa yang dibicarakan saat itu Pak? Itu disampaikannya, Pak, ini ada rezeki apa itu? Rezeki dana bagi hasil perkebunan, bukan masalah. Tidak Pak, sudah dikonfirmasi oleh Pak Armada dari Jakarta. Tidak ada masalah. Malah, ya udah. Terus gimana caranya? Ya harus dulu sampai ke DPR. Sudah itu ini baru keluar estimasi gubernur, lalu Bapak bikin SK. Ya udah, lakukan sesuai dengan peraturan. Seperti itu. Ya. Itu saya. Ya. Apakah saat itu saudara terdakwa Ahmad Fuad Lubis dan Armada ada bersepakat
ada kesepakatan di situ untuk menjadikan biaya pemungutan PBB tersebut sebagai biaya insentif. Untuk saya mengingat, nggak ada kesepakatan, nggak ada. Ya. Hanya sifatnya melaporkan tadi seperti itu. Ya. Bukan pertemuan khusus kemudian menyepakati. Tidak. Ya. Baik. Kemudian dengan diterbitkannya SK Bupati tahun 2013, terdakwa Haji Harudin Shah, maka telah terjadi kesepakatan antara Ahmad Fuad Lubis dengan Armada Pangaloan. Apakah SK Bupati yang dibuat dan saudara terdakwa tanda tangan itu sebagai bentuk kesepakatan dengan Ahmad Fuad Lubis dan Armada Pangaloan? Tidak. Itu tadi apa, sesuai menjalankan APBD tadi, Pak ya? Betul. Ya. Pertama bagi masyarakat harus menentangani perda yang sudah dikeluarkan oleh DPR. Ya. Nah, yang 2014 selanjutnya terdakwa Harudin Shah kembali menyetujui dan bersepakat dengan Armada Pangaloan dan Faizal Irwan Dalimunte. Ada Pak pertemuan yang menyepakati antara Bapak? Ya. Masalah angka atau apa namanya? Saya pikir saya nggak ada saya pikir. Ya. Apakah maksudnya Pak Faizal dan Pak Armada ada mendatangi saudara terdakwa saat itu kemudian bersepakat? Tidak ada ya. Baik. Ya. Nah, kemudian bahwa halaman 16 sampai 26 ini, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Armada Pangaloan dan Faizal Irwan Dalimunte kembali menyusun draft SK Bupati. Ada Pak Bupati terlibat menyusun draft ini? Oh, enggak ada. Saya tahu. Tidak ada ya. Oh, saya nggak tahu. Ya. Maksudnya bertiga mengetik menyusun draft SK Bupati. Ya. Tidak ada ya. Baik. Kemudian dakwaan halaman berikutnya ini masih di halaman 16 sampai 26, bahwa kemudian terhadap sisa insentif bulan November sampai dengan Desember kembali direalisasikan oleh terdakwa dan Faizal Irwan Dalimunte dan Armada Pangaloan. Ini ada seperti itu Pak? Sehingga saya tidak ada. Ya. Sehingga saya untuk menyusun supaya kita dari bawah saya nggak paham itu. Ya. Pak Bupati hanya bertanda tangan di SK tadi ya. Ya, betul. Kemudian menerima uangnya dari staf DPPKAD. Ya, betul. Ya. Kalau teknisnya menyusun dan sebagainya merealisasikan tidak ngerti. Saya nggak paham. Ya. Kemudian ya, itu 13, 14 dan 15. Perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa yang didalilkan dalam dakwaan. Kami hanya mengkonfirmasi itu. Nah, terakhir dari kami, Pak Bupati, Pak terdakwa, sekarang ditahan ya di Rutan Tanjung Gusta ya. Siap. Berapa lama lagi untuk perkara yang pertama? 1 tahun setengah. Sudah dijalani? Sudah 1 tahun 1 bulan lewat 3 hari. Waduh, hafal. Dikit lagi ya, 4 bulan lagi lah kurang lebih ya. Ya. Bagaimana harapan terdakwa terhadap persidangan kita yang sudah jalan 2 bulan ini? Kita minta kepada Yang Maha Kuasa supaya negara itu bisa betul-betul ditunjukkan kebenarannya. Itu aja. Iyalah, itu aja ya.
Dari kami cukuplah, Yang Mulia.